Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lesi Andriani dengan NPM A1I022058. Baiklah, saya akan membahas tentang model-model komunikasi efektif dalam pendidikan. Yang pertama itu ada pengertian komunikasi efektif. Pengertian komunikasi efektif adalah di mana pembelajaran ialah proses transformasi pesan yang berupa ilmu pengetahuan dan teknologi dari pendidik ke peserta didik, di mana peserta didik mampu memahami pesan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Komunikasi yang dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan. Kualitas pembelajaran dipengaruhi oleh efektif tidaknya komunikasi yang terjadi di dalamnya. Ada juga pengertian dari model komunikasi efektif. Model komunikasi efektif adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka kerja konseptual yang menggambarkan penerapan untuk teori-teori kasus tertentu. Hambatan komunikasi pada anak usia dini, yang pertama itu ada hambatan gender. Zizi menyampaikan bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan juga bisa menghambat komunikasi. Misalnya, perempuan yang biasanya ekspresif sehingga lebih banyak bicara dan bertanya, sedangkan pria biasanya lebih mudah keluar emosinya marah. Misalnya, katanya cara komunikasi biar lebih kelihatan laki-laki. Yang kedua itu ada hambatan fisik, di mana menurut Zizi hambatan komunikasi pada fisik, contohnya anak yang sulit berkomunikasi karena lingkungannya yang dianggap tidak nyaman. Selanjutnya ada macam-macam model komunikasi efektif. Yang pertama itu ada model Aristoteles, yaitu tokoh pertama yang mengkaji komunikasi dengan tujuan persuasi dan merupakan perumus model komunikasi pertama. Yang kedua itu ada model Laswell, aspek-aspek penting komunikasi yang dirangkum dalam kalimat yang sudah cukup dikenal. Dan yang ketiga itu model Berlow, itu yang dikenal juga dengan SMARE, yang merupakan singkatan dari sumber, yaitu pihak yang menciptakan pesan baik seseorang maupun kelompok. Dan yang terakhir itu ada model SR, itu stimulus respon atau model komunikasi yang paling sederhana. Ada juga penerapan komunikasi efektif anak usia dini. Yang pertama itu selalu menggunakan kalimat positif, hindari menggunakan kata jangan. Tidak boleh dengan maksud melarang anak melakukan tindakan tertentu. Contohnya, jangan lari nanti jatuh loh. Sebaiknya diganti dengan, nak, jalannya pelan-pelan saja yuk, sini gandengan sama ibu. Yang kedua itu ada gunakan intonasi suara yang wajar dengan wajar yang sesuai dengan situasi. Misalnya saat menegur anak yang melakukan kesalahan, jangan dibentak dengan nada yang tinggi, melainkan dibicarakan dengan baik dan diberikan solusi. Contohnya, Yumna, kalau gemes sama adik boleh, tapi bukan hanya dengan mukul-mukul, nanti adiknya kesakitan, terus jadi luka. Yang ketiga itu ada upaya untuk selalu berkontak mata dan saling melihat. Hal ini juga penting karena dengan kita berkontak mata saat berkomunikasi, anak akan merasa diperhatikan. Yang keempat itu ada gunakan kata-kata emas. Kata-kata emas misalnya tolong, permisi, dan maaf. Yang terakhir itu ajaklah anak untuk berdiskusi saat sudah berbicara. Orang tua harus menciptakan yang membuat anak berpikir. Ada juga tujuan dari model-model komunikasi efektif, yaitu model komunikasi dibuat supaya mempermudah dan memahami proses komunikasi dan melihat komponen dasar dan perlu ada dalam suatu komunikasi. Komunikasi juga merupakan suatu proses. Hal ini terlihat dari setiap gejala atau peristiwa yang tidak luput dari adanya suatu komunikasi yang terjalin antar manusia. Ada juga manfaat model komunikasi efektif, yaitu memahami model komunikasi dapat membantu memilih metode ataupun saluran yang akan digunakan sesuai dengan tujuan komunikasi yang telah ditetapkan. Membantu memahami evaluasi terhadap proses komunikasi yang dilakukan, serta memahami bagaimana penerima pesan menginterpretasi pesan yang telah dikirim oleh pengirim pesan. Dapat kita simpulkan, komunikasi yang sukses dan efektif berasal dari pelaksanaan proses komunikasi. Orang-orang yang terlibat akan meningkatkan keterampilan komunikasi jika mereka mengikuti proses komunikasi dan tinggal jauh dari hambatan yang berbeda. Telah terbukti dan bahwa individu yang memahami proses komunikasi akan berkembang menjadi komunikator yang lebih efektif
dan komunikator yang lebih efektif memiliki kesempatan lebih besar untuk menjadi sukses. Oleh karena itu, kita harus menggunakan model-model komunikasi yang pas dalam komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.